Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kepala KUA Revitalisasi Kecamatan Sambas Ahadi Esos mensosialisasikan lanjutan tentang isbat nikah di Desa Sungai Rambah. Untuk itu, mari kita saksikan videonya sebagai berikut. Saya sampaikan kembali bahwa Desa Sungai Rambah kita sudah mendata sebanyak 35 pasangan yang tidak memiliki buku nikah. Jadi isbat nikah ini insya Allah akan kita langsungkan nanti secara kolektif, terpadu, mandiri. Nah, mandiri ya kita mengeluarkan biaya sendiri, tetapi dikelola secara terpadu, serentak, serate. Nah, kemudian yang kita akan usulkan untuk ikut isbat, pertama, nikah pada masa itu jelas dengan penghulu kampung, tertera di dalam pendaftaran P3N pada masa itu, tetapi tidak mendapat buku. Nah, mudah-mudahan di kampung kita ini aman, tidak ada yang seperti itu. Kalau ada, silakan didaftarkan, Pak. Masih terbuka untuk pendaftarannya. Kasihan Bapak Ibu jika kita tidak memiliki buku nikah. Alasan pertama, untuk membuat akta anak. Kenapa buku nikah itu penting? Untuk membuat buku akta kelahiran anak. Tak heran kalau kita jumpai ada salah satu mungkin di keluarga Bapak atau bahkan Bapak yang ngalami akta anak yang tidak bename ayah. Kalau tidak ada nama ayah, hanya ada nama mak, berarti itu tidak punya buku nikah, sehingga aktanya tidak beayah. Kedua, di dalam kakak itu tercatat dia nikah belum tercatat atau nikah tidak tercatat di dalam kakak, kolom kakak. Berikutnya, jika ditemukan seperti itu, maka hak nasab ini kita ragukan. Karena kenapa? Untuk mengukur nasab itu adalah pada peristiwa kejadian kita nikah yang tertera di dalam buku nikah, tanggal nikah, bulan nikah, tahun nikah. Ada kita ketemukan jika anak lahir setelah menikah tidak cukup usianya 6 bulan, maka itu kategori anak di luar nikah. Dari mana ngukurnya? Dari peristiwa atau buku nikah yang kita sandang itu atau yang kita pegang. Nah, ada peristiwa nikahnya. Maaf, mungkin udah kejadian, udah hamil kurang lebih 4 bulan. Nah, ini namanya anak di luar nikah atau bukan nasabnya bapak, kecuali itu adalah nasabnya emak. Dan peristiwa itu akan diwali hakimkan oleh penghulu. Ya, kalau ketemu peristiwa seperti itu. Lalu kemudian surat nikah itu berfungsi juga untuk harta waris, Pak. Jika kita meninggalkan harta banyak setelah meninggal dan harta itu belum kita bagi, maka itu menjadi harta pusaka. Nah, pengadilan agama membagi harta pusaka itu berdasarkan buku nikah. Kalau tidak ada buku nikah, maka hak waris habis diambil oleh saudara-saudara kita. Jadi anak kita tidak dapat. Kasihan kan? Nah, maka untuk kami mengajak kepada Bapak cepat-cepat isbat nikah. Usah nak takut jika peristiwanya yang seperti saya jelaskan tadi. Namun jika peristiwanya beda, peristiwanya gitu, kami takut nak isbat. Apa? Waktu kami nikah dulu, Pak, bini yang saya ambil bini masih bini orang. Nah, itu isbatnya tertolak nikahnya. Belum ingkrah cerai. Udah ingkrah pun cerai jika dia belum masa idah, belum habis masa idah 3 bulan 10 hari, 100 hari belum habis, udah nikah dulu. Nah, itu pasti tertolak nikahnya. Maka peristiwa nikah di bawah tangan yang seperti itu namanya nikah tidak jelas. Nah, cepat-cepat dah isbat, Pak. Kasihan nanti sampai tua, sampai meninggal.
nikah yang tidak jelas dan bahkan itu tidak sah menurut pengadilan agama, maka hidup kita selama ang berzina. Merasa ragu dengan nikah kita yang tidak ada buku nikah, cepat-cepat dah ke pengadilan. Oh, tanpa nak tolak, cepat-cepat kita nikah lagi. Ya, kalau baik nikah, bukan nikah lagi ya, nikah. Karena nikah pada masa itu ditolak oleh pengadilan. Cepat-cepat udah Pak, minimal kita nikmati di ujung-ujung akhir usia kita ya. Lalu sanak jangan sampai mati pun masih kita nikah tidak jelas Pak. Maka penetapan pengadilan itulah yang menyatakan atau menetapkan putih ke dia, hitam ke dia. Mun putih, kami KUA tinggal mengeluarkan buku. Mun hitam, kami KUA nikahkan. Dua. Ya Pak, usah takut Pak isbat Pak. Justru sekarang nih kita nak matuli hidup tuh. Kita nak menjadi hamba Allah, berjalan di agama yang lurus dan benar. Percuma kita unggang-ungit tapi nikah kita tidak benar, habis pahala kita. Oleh karena saya mengajak pada saat itu silakan Pak daftar. Mun rasa ragu macam tadi, cepat datang ke KUA. Isbat juga dan apa tapi jalannya jalan sorang, sonak jalan secara kolektif. Yang jalan tadi penghulu nikahkan waktu ia tidak mengeluarkan buku, boleh daftar Pak. Tak apa-apa Pak. InsyaAllah pada saat ia kalah kita proses 3 instansi. Pertama pengadilan agama, kedua KUA, ketiga Dukcapil. Seming-seming mudah-mudahan dalam 1 hari ia dah jadi. Buku nikah jadi. Kakak akta berubah. Yang tadi tidak ada ayah jadi ada ayah. Yang tadi di kakak tidak tercatat nikah jadi tercatat. Akan dibetulik semeng 3 instansi. Ya Pak, itu namanya isbat nikah terpadu mandiri. Bayar tapi dan PP. Daripada Bapak bayar juga tapi si tukang ngurus, seorang ngurus. Oke. Demikianlah sosialisasi yang telah terlaksana tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. KUA Sambas melaporkan.